Kemudian ahli di mekanikal masih terus ya, kemudian teknik mekanikal, alat berat, teknik lifting mesti ada kan. Nah, berikutnya ahli untuk tata lingkungan. Jadi tata lingkungan ya, tata lingkungan subklasifikasinya itu ada 5 yang terkait dengan bangunan terminal. Jadi ini yang terkait dengan bangunan terminal ya Bapak Ibu. Ini bisa dilihat soal limbah dan sebagainya. Kemudian ahli dalam manajemen pelaksanaan. Ketika membangun kan perlu ahli manajemen manajemen konstruksi dan sebagainya. Itu bisa Bapak lihat di situ. Terus sekarang di dalam undang-undang jasa konstruksi itu perlu ada subklasifikasi terkait dengan keselamatan konstruksi. Artinya kecelakaan konstruksi itu harus dikendalikan. Ya, manajemen konstruksi, manajemen proyek, hukum kontrak konstruksi. Jadi kalau Ibu mempekerjakan tentang persoalan hukum kontrak konstruksi itu harus ada namanya ahli kontrak kerja konstruksi. Ya. Kemudian pengendalian mutu pekerjaan konstruksi, pengendalian mutu pekerjaan konstruksi itu ahlinya apa saja? Ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini PR-nya LSP yang akan menerbitkan sertifikasi ini jabatan kerja. Ya, itu. Nah, teruskan. Nah sekarang ahli di masih manajemen pelaksanaan ya, ada estimasi biaya konstruksi. Ya, estimasi biaya konstruksi harus dibuat oleh ahli. Tidak boleh dia tidak ahli. Ya. Nah, kemudian ahli di arsitektur, landscape, iluminasi dan desain interior. Itu juga ada subklasifikasinya. Arsitektur, landscape, teknik iluminasi, penerangan. Di dalam terminal masih ada penerangan dong. Nah, itu desain interior. Itu ahli. Nah, sekarang saya lanjutkan. Yaitu kita bicara teknisi atau analis ya, teknisi atau analis. Nah, apa saja teknisi analis itu ya, di sebelah kiri itu tetap subklasifikasinya, di sebelah kanan jabatan kerja untuk kelompok teknis atau analis ya, itu bisa dilihat biasanya kata-katanya kalau nggak juru pelaksana ya, teknisi ya, bisa lihat nanti lengkap itu bisa dicari mana yang kira-kira mau diusulkan ya, dan seterusnya. Ini adalah teknisi atau analis ya. Jadi supaya mudah mempelajari, sebelah kiri itu subklasifikasinya, sebelah kanan itu jabatan kerja pada kelompok kalian, teknisi, analis dan operator ya. Ini saya percepat saja grafis. Ini jabatan kerja operator ya, operator. Nah, ini yang paling banyak ini Pak Heru. Mau tukang apa ada semua ini gitu. Jadi kita ini tadi Pak Imran tadi, Pak Kapus yang menyampaikannya kalau di Belanda katanya keran aja. Kalau kita kan enggak, keran itu mungkin bisa tukang taman, tukang apa, tukang batu. Sok tahu jadinya. Sudah selesai kita posi, dia pulang bisa lagi. Kan gitu, tukang pompa juga itu kita manggilin sering keliru kan. Nah, kecuali tukang gali sumur Pak, enggak keliru. Pasti benar. Ini saya usul di sini nggak ada. Ya. Tukang di sini itu adalah tukangnya, nekatnya ini, ya kan? Ya Bu ya. Nah ini tukang batu, tukang ada semua. Jabatan apa namanya operator. Istilahnya sekarang nggak boleh menggunakan kata tukang ya, operator ya sekarang dalam undang-undang konstruksi namanya operator. Agak naik namanya, tapi selerinya nggak tahu apa naik atau tidak. Ya. Jadi tukang pasang bata, mandor tukang batu bata, mandor. Itu ada semua, ya. Tukang beton, tukang pasang, ya. Ini dan seterusnya. Ya tentang material itu juga subklasifikasi sendiri loh. Ya. Jadi ya, kalau tukang yang khusus, operator khusus material misalnya tukang produksi campuran sel panas, tukang mandor produksi beton, itu masuk dalam subklasifikasi material. Ini kalau saya baca satu sampai jam 2 ya, karena itu Bapak Ibu bisa baca sendiri. File sudah ada, yang terbaru ya Mas filenya ya, karena ada 2 file ini, karena saya perbaiki lagi tadi malam supaya lebih sempurna. Nah sekarang perbandingannya ini kalau di bangunan terminal nanti kira-kira ini. Jadi yang warna biru tua itu adalah sipil arsitektur, yang warna oranye orange itu adalah mechanical, yang warna abu-abu grey tata lingkungan, kuning itu adalah manajemen pelaksanaan, dan yang warna biru muda
itu arsitektur, landscape, iluminasi, dan desain interior. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau di ahli itu paling banyak apa di dalam bangunan terminal. Ini gambarannya begitu, ya. Tentu kalau bangunan terminal itu kalau kalian didominasi oleh sipil dan arsitektur, diikuti dengan manajemen pelaksanaan, kemudian tata lingkungan, mekanikal, tata lingkungan dan arsitektur landscape, iluminasi dan sebagainya. Nah, sekarang kalau di teknisi analis itu didominasi kelompok mana? Demikian pula di operator. Ternyata di operator yang paling banyak itu yang domin adalah mekanikal. Paling kuat itu mekanikal. Ternyata, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Tentu saya harus pamit karena jam 1 saya ada rapat Pak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan kita masih bisa bertemu lagi. Kebetulan rumah saya di belakangnya kantor Puslitbang Puslitbang sumber daya SDM ya di Salemba ya, yang dulu tak pikir bukan kantor, ternyata kantor ya. Sekarang sudah berubah. Jadi dulunya ada secara sifatnya sedikit. Saya dipanggil Bu Ati di situ, itu Bu Ati. Saya memang sengaja nggak pakai baju rapi, pakai baju olahraga lah di situ. Terus tanya Bu Ati begini, kok Ati nggak pakai baju rapi? Loh, saya pikir ini bukan kantor. Akhirnya diperbaiki ya. Gitu. Jadi kritiknya begitu Pak. Terima kasih, demikian saya sampaikan. Dan sekali lagi saya bersama LPJK menyampaikan terima kasih. Ada koordinasi seperti ini. Tentu ini pertemuan yang tidak terakhir ya. Dan seterusnya karena saya juga memerlukan informasi yang lebih banyak. Pertama tujuan utama kita adalah menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan kita semua. Ya. Kemarin saya memberikan contoh, Barreskrim itu mengirim surat. Ada beberapa kejadian di Indonesia yang dipersoalkan adalah ingin mempidanakan pihak pengguna jasa karena terkait menggunakan tenaga ahli dan kontraktor yang tidak memiliki kompeten. Ya, ini menunjukkan dengan LPJK. LPJK menjawabnya harus hati-hati Pak. Tidak semudah itu. Iya itu hukum saja enggak. LPJK perlu ada biasa. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. ATM atas pemaparan yang luar biasa. Karena Prof. ATM segera meninggalkan tempat, mohon aplausnya untuk Prof. ATM. Mudah-mudahan kita bisa tetap berkomunikasi di lain kesempatan. Untuk pemaparan yang ketiga, saya tanyakan ke MC apakah kita break dulu atau lanjut? Lanjut saja ya. Terima kasih Prof. ATM. Pemaparan ketiga dengan narasumber Kapten Rudy Sunarko, Vice President Operasional dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Waktunya maksimal 40 menit Bapak. Kita persilakan Bapak untuk memaparkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pusat Bapak Kapus Bidang Pengembangan SDM Perhubungan Darat, yang terhormat para sumber, yang terhormat para pejabat di lingkungan perhubungan darat dan para hadirin peserta penyusunan rancangan SKKN baik yang online maupun yang offline. Mohon izin dan ibu semua, kami dari SDP ingin memaparkan
sedikit terkait dengan manajemen ship traffic control di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Mungkin gambarannya ini Pelabuhan Merak dan Bakauheni, di mana pelabuhan ini cukup terpadat baik di Indonesia maupun regional. Jadi kalau kita lihat pada saat ini di Merak maupun Bakauheni, setiap hari kita melayani penyeberangan kurang lebih 240 trip per hari. Jadi ini merupakan penyeberangan yang sangat padat dan perlu ditata dan dikelola secara baik sehingga tidak terjadi eksiden atau hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut. Dasar hukum dari STC ini, dasar hukumnya adalah yang pertama ya terkait dengan peraturan Indonesia nomor 84 tahun 2012, yaitu pasal 6 ayat 3 yang berbunyi pada pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal atau ship traffic control yang dibangun dan dioperasikan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan. Di sini kami selaku pengelola atau operator pelabuhan sesuai dengan amanat dan tersebut kita melakukan pelabuhan tersebut. Terus turunannya yaitu pada KM 52 tahun 2004 juga terkait dengan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Terus turunan lagi terkait dengan dituangkan dalam KDD. Nggak masuk kan? Ini terkait dengan STC. Lanjut. Adapun yang melatar belakangi pembentukan STC ini, yang pertama adalah belum adanya tugas khusus yang mengatur pergerakan kapal untuk masuk dan keluar pelabuhan. Jadi pada saat itu memang kapal belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang sampai 72 kapal dan per hari yang operasi kurang lebih 40 kapal. Sehingga perlu dilakukan penjadwalan yang khusus dan diatur oleh petugas yang berkewenangan. Nah, ini juga yang kedua itu terkait dengan jumlah dan operasi kapal terus bertambah. Diikuti juga oleh jumlah dermaga yang bertambah. Pada saat ini di Merak dan Bakauheni, di Merak sendiri terdapat 7 dermaga, di Bakauheni juga 7 dermaga. Nah, ini perlu dibutuhkan informasi kedatangan dan juga beberapa yang secara spesifik dan akurat, sehingga dalam proses masuk dan keluar kapal ini sesuai dengan jadwal sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam alur pelabuhan. Adapun tugas dan tanggung jawab dari petugas STC ini, yang pertama adalah memonitoring arus lalu lintas kapal, baik kapal yang mau masuk pelabuhan maupun keluar pelabuhan. Yang kedua, monitoring keberangkatan kapal maupun kedatangan. Yang ketiga adalah informasi kondisi cuaca, baik itu arus, angin, dan lain sebagainya. Jadi seperti di bandara, kapal-kapal yang mau masuk pelabuhan dari petugas STC ini memberikan informasi sesuai dengan berita BMKG dan juga ada alat-alat yang terdapat di STC menginformasikan kepada nakoda maupun petugas di atas kapal kondisi terkini yang terupdate di dalam pelabuhan terkait dengan situasi arus, angin, dan lain sebagainya, sehingga pada saat kapal masuk di area pelabuhan atau kolam pelabuhan
operator kapal atau nakoda sudah mempunyai ancang-ancang atau mempunyai perkiraan terhadap cuaca tersebut. Selanjutnya adalah membuat laporan kegiatan operasional terkait trafik kapal baik masuk dan keluar. Jadi setiap kapal yang masuk maupun keluar dicatat dalam jurnal sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh BPPT. Jadi pada saat ini jadwal kapal ini bukan SDP yang membuat, tapi dari BPPT selaku regulator. Selanjutnya adalah membuat laporan kecelakaan kapal apabila terjadi kecelakaan di luar alur maupun di luar kolam. Jadi pada saat terjadi kecelakaan, STC ini tetap memantau dalam perjalanan di alur dan selalu dicatat dan dilaporkan kepada pihak terkait. Dan juga STC ini sebagai tempat apabila terjadi keadaan darurat atau transition. Ini tempat berkumpul baik besar, Basarnas, ini sebagai tempat untuk mencari informasi tempat krisis. Lanjut. Adapun hal-hal yang menyangkut persyaratan menjadi petugas STC, ini seperti tadi disampaikan oleh narasumber yang terdahulu, adalah sertifikasi terkait personal yang bisa bekerja di atas STC. Yang pertama diutamakan yaitu memiliki ijazah laut. Ijazah laut ini terkait dengan kompetensi tadi yang disampaikan, bahwa kenapa kita memilih standarisasi ini, karena untuk komunikasi dengan kapal paling tidak punya background atau pengalaman pernah kapal. Saat ini yang dikerjakan atau tugas kami di dalam STC itu yang memiliki jasa nautis maupun radio saya emang ininya, terminalnya yang dia mempunyai feeling, mempunyai feel sendiri. Nanti goyang-goyang, ini lagi nanti tahu juga terkait dengan tadi misalnya ada cuaca, pergerakan kapal dan sebagainya. Karena kapal ini mempunyai karakter sendiri, misalnya kapal A, kapalnya begini, kapal begini. Nah, ini perlu komunikasi yang baik sehingga pemandangan aja kan. kecelakaan. Terus yang kedua itu memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang alur pelayaran dan manajemen kapal. Jadi paling tidak petugas ini memiliki gambaran terkait dengan kondisi alur, karena masing-masing alur itu atau kondisi kolam itu berbeda-beda kan, apalagi di pelabuhan kita terutama Merak atau Bakauheni itu kan dia tidak mempunyai background, sehingga apabila terjadi musim barat arusnya cukup kencang, nah ini sangat mempengaruhi untuk sandar maupun untuk olah gerak kapal. Nah ini dibutuhkan komunikasi yang baik antara petugas STC dan juga petugas kapal. Nah ini juga dibutuhkan tadi petugas yang mempunyai kompetensi dalam berkomunikasi dengan baik dan lancar. Selanjutnya itu memiliki tingkat pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya. Maksudnya dalam hal ini mempunyai kompetensi dalam hal tadi nautis maupun radio riset. Karena kalau misalnya ditaruh orang mesin, saya kira belajarnya cukup banyak, walaupun bisa dari feel-nya yang tidak masuk. Makanya pada sekarang kita sesuaikan sesuai dengan jasanya. Yang tidak kalah pentingnya adalah petugas ini harus dapat bekerja di bawah tekanan. Kenapa saya di bawah tekanan? Karena
pelabuhan ini cukup padat, di mana setiap 12 menit itu terjadi keluar masuk kapal. Nah, ini perlu penanganan tersendiri, di mana ada yang keluar, ada yang masuk, dan ini harus benar-benar dilayani dengan baik sehingga tidak terjadi krodit di area pelabuhan atau di kolam, baik pada waktu kapal masuk maupun pada waktu kapal keluar. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris, karena pada prinsipnya walaupun kapal kita berlayar di dalam negeri, tapi kalau kita bicara dengan soal kapal ini mempunyai patokannya tetap aturan-aturan internasional, yaitu IMO, di mana semua hukum maupun peraturannya adalah berbasis internasional. Makanya di sini kita dibutuhkan potensi untuk bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Lanjut. Selain STC, di pelabuhan kita juga kita kenal dengan PTC. Ini dunia berdampingan antara PTC dengan STC. PTC tadi, STC tadi kontrol, kalau PTC yaitu traffic control. Jadi ini yang kontrol di pelabuhan. Tugasnya adalah yang pertama mengatur lalu lintas kendaraan di dalam area pelabuhan. Jadi semua kendaraan yang masuk dalam pelabuhan ini kita atur, jadi pelayanan di dermaga mana, masuk di gate mana, ini sudah diarahkan oleh petugas kita di PTC. Dan ini posisinya memang satu ruangan antara PTC dan STC, namun beda tugas dan tanggung. Yang kedua adalah memberikan sanksi terhadap petugas kapal-kapal penyeberangan yang melewati jadwalnya. Jadi misalnya port time-nya kita 45 menit, ternyata dia melebihi dari itu, dan petugas ini memberikan sanksi atau call sesuai dengan yang disepakati. Jadi kapal ini tidak sampai molor-molor. Kalau molor akibatnya trip tidak tercapai dan penumpukan pelabuhan terjadi. Oleh karena itu, betapa pentingnya petugas PTC ini dalam pelabuhan yang berkolaborasi dengan petugas STC tadi. Yang ketiga adalah mengatur jam pelayanan muatan sesuai jam pelayanan. Kita saat ini di Merak Bakauheni sudah melakukan tiket online, di mana dengan tiket online ini kita sudah simultan antara petugas PTC ini dengan sistem yang ada. Jadi apabila mungkin kita gambarkan dulu petugas STC tadi, prinsipnya dia menuntun kapal dari kedatangan kapal, misalnya masuk dari luar sampai kapal sandar, itu STC. Nah, setelah kapal sandar, buka ramdor dan pemuatan itu sampai pemuatan selesai itu PTC. Jadi yang tugasnya PTC itu buka ramdor, pemuatan, berangkat lagi itu PTC. Setelah ramdor tertutup dan berangkat lagi itu STC. Jadi ini bedanya. Yang keempat adalah penanganan kerusakan fasilitas dermaga di pelabuhan. Nah, ini mempunyai tugas dan tanggung jawab juga mengawasi fasilitas yang ada di pelabuhan. Ini bisa dilihat secara manual maupun dengan CCTV. Jadi ini petugas PTC ini selain mengawasi muatan juga mengawasi fasilitas yang ada di pelabuhan dan diteruskan di dalam pelabuhan. Dan itu adalah pengawasan dan pengendalian proses bongkar muat muatan di pelabuhan. Ini seperti disampaikan di depan bahwa tugas PTC ini mengatur bagaimana agar loading dan unloading ini sesuai dengan jadwal sehingga kapal tidak molor dalam jadwalnya, sehingga berangkat sesuai dengan jadwal. Terus yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian sterilisasi di dalam area pelabuhan. Nah ini
sesuai dengan amanat undang-undang juga bahwa pelabuhan itu harus steril dan kalau di luar sudah mengacu pada aspek tersebut, sehingga perlu pengawasan dan pengendalian di pelabuhan. Dan pelabuhan kita juga ada monitoring room di mana semua zona-zona di pelabuhan, orang-orang tidak berkepentingan ini bisa dilihat dalam monitoring room ini, dan ini bisa langsung ditegur oleh petugas kita yang ada di lapangan, sehingga petugas yang tidak berkepentingan dalam pelabuhan bisa dikurangi atau dilarang untuk masuk ke area-area yang tidak berkepentingan. Adapun sasaran dan pengoperasian STC dan PTC yang pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan kapal baik di alur masuk maupun keluar pelabuhan. Ini safety, khusus safety memang kita jual yang pertama. Yang kedua adalah menekan sekecil mungkin terjadinya bahaya kecelakaan. Nah, ini sering terjadi kalau misalnya belum disuruh masuk atau belum keluar dari petugas kita, ternyata dia nyuri keluar sendiri atau masuk sendiri, dan ini sering terjadi juga kalau tidak sesuai dengan jadwal maka bisa terjadi kandas, tubuhkan dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengaturan dan pengawasan kelancaran arus lalu lintas kapal baik masuk maupun keluar pelabuhan. Nah, ini dengan adanya petugas ini diharapkan jadwal teratur baik itu keluar maupun kapal masuk. Yang keempat adalah sebagai center dalam penanganan kondisi darurat. Terus yang kelima adalah meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan bagi pengguna jasa. Yang keenam adalah pengawasan dan pengendalian sterilisasi di dalam area pelabuhan. Ini adalah peralatan-peralatan yang ada dalam STC kami. Yang pertama adalah GPS, ARPA, radar ARPA. Kalau mungkin dapat kami sampaikan sedikit bahwa radar ARPA ini tentunya lebih tinggi daripada radar. Kalau radar kan hanya bisa melihat targetnya. Kalau radar ARPA ini bisa mengetahui target itu dan arahnya juga, arah kapal maksud saya. Nah, ini sudah kita miliki. Terus daftar pasang surut juga ada, radio intopi, public pressure, GPS, radio VHF, radio wave, radio SSB. Ini anemometer. Anemometer ini adalah alat pengukur angin, terus botol, CCTV, dan monitoring tracking. Jadi dalam monitoring room ini, dalam STC ini, kita bisa memonitor kapal-kapal yang sedang beroperasi. Karena pada prinsipnya untuk kapal-kapal sekarang sudah ada juga ada AIS, di mana AIS itu kalau kita lihat bisa ada nama kapalnya, ada haluannya berapa, mau kemana kapal. Nah, jadi kedua hal ini bisa kita lihat baik di kapal maupun di ruangan. Jadi apabila ada trouble di mana di laut juga bisa kita monitor. Lanjut. Nah, ini ruang lingkup kerja kami di STC, di mana kalau kita lihat bahwa yang lingkaran lebar ini yang merah, ini jarak tempuh mile, yaitu kurang lebih 15 mile antara Bangkok, dan yang lingkaran dua kecil ini tempat olah gerak. Jadi pada prinsipnya kita juga
sudah bekerjasama dengan PTS Vessel Traffic Chief Merak Service Vessel Traffic Service, di mana ini merupakan punya perhubungan laut. Nah, jadi yang besar ini, yang lingkaran merah ini tugas tanggung jawab dari PTS, sedangkan kita hanya mengatur di dalam baru mau di ini. Bahannya? Iya, bahan. Setelah kapal lepas dari luar, ini tugas tanggung jawab dari PTS. Nah, dari luar ke dalam baru tugas tanggung jawab dari. Soalnya sampai sini nggak terlalu begini. Sampai belakangnya kita sudah berkolaborasi dengan PTS. Lanjut. Harus ada aplikasi itu. Iya. Kalau nggak ada ya. Ini adalah traffic apa masuk. Ini buka bulan Dari Chrome bisa. Agustus. Jadi kita